Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pertemuan 5 Sistem Basis Data 2. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang relational database ya. Jadi apa sih relational database? Relational database atau database relasional adalah kumpulan item data dengan hubungan yang telah ditentukan sebelumnya. Berbagai item ini disusun menjadi salah satu set tabel dengan kolom dan baris. Jadi, tabel itu digunakan untuk menyimpan informasi tentang objek yang akan direpresentasikan dalam database. Dua, tiap kolom pada tabel memuat jenis data tertentu dan bidang menyimpan nilai aktual atribut. Yang ketiga itu baris pada tabel mempresentasikan kumpulan nilai terkait dari satu objek atau entitas. Nah, tiap baris pada tabel ditandai dengan pengidentifikasi unik yang disebut kunci utama atau primary key, dan baris di antara beberapa tabel dapat dibuat saling terkait menggunakan kunci asing atau foreign key. Nah, data ini dapat diakses dengan berbagai cara tanpa menyusun ulang tabel basis data itu sendiri. Nah, ini relasi tabel pada database. Nah, relasi pada tabel merupakan relasi atau hubungan antara tabel yang satu dengan yang lain pada database. Nah, pada sebuah database, relasi dihubungkan dengan dua tabel yang dihubungkan melalui kolom foreign key pada tabel pertama dengan primary key tabel kedua. Nah, ini contohnya. Nah, misalnya dosen itu kan di primary key di dosennya. Nah, untuk jurusan itu ngambil primary key, nah terus foreign key-nya itu ngambil data dosen ID itu dari tabel dosen. Kalau nggak salah pertemuan berikutnya itu udah ada di ACT udah ada ya. Lalu primary key dan foreign key. Nah, ini salah satu cirinya itu mungkin cara satu cirinya itu harus unik ya, jadi nggak boleh ada yang sama. Terus yang kedua, table itu hanya boleh memiliki satu primary key, namun dalam beberapa kasus boleh lebih dari satu primary key, itu yang disebut composite key. Yang ketiga, table boleh memiliki lebih dari satu foreign key. Empat, itu foreign key digunakan untuk membuat relasi antar table. Yang kedua itu kita akan membahas jenis-jenis relasi. Yang pertama itu one-to-one. Relasi one-to-one adalah jenis relasi yang bisa digunakan untuk menghubungkan tabel dengan tabel lainnya yang memiliki satu record. Ini berikut adalah visualisasi one-to-one. Jadi misalnya ada 3 dosen dan masing-masing dosen itu cuman ngajar satu jurusan, atau misalnya ada yang ngajar di satu jurusan doang. Yang berikutnya itu relasi one to many. Relasi one to many adalah relasi yang mana setiap satu baris data pada tabel pertama berhubungan dengan lebih dari satu baris pada tabel kedua. Nah, berikut adalah visualisasi one to many. Jadi contoh misalnya dosen wali itu punya beberapa hubungan dengan lebih dari satu mahasiswa. Dan ini juga contohnya dosen wali lain punya hubungan dengan dua mahasiswa. Yang ketiga, kita akan membahas fungsi pada SQL. Jadi, di pertemuan kali ini kita akan bakal menggunakan join ya. Nah, jadi, join merupakan salah satu fungsi yang ada di SQL yang digunakan untuk penggabungan tabel melalui kolom atau key tertentu, di mana memiliki nilai terkait untuk mendapatkan satu set data dengan informasi lengkap. Nah, contoh penggunaan join ketika ingin menggabungkan tabel user dan tabel order. Table user dapat dilakukan join terhadap table order karena pada table order terdapat kolom ID yang berhubungan dengan kolom ID pada table user. Jadi ini contohnya. Jadi misal table user punya ID sama namanya, lalu di table order itu ada ID. Nah, ini user ID-nya tuh foreign key yang ngambil dari table user, makanya nanti mereka bisa digabungkan mungkin ngambil namanya. Salah satu pertama itu dari join, perintah join tuh. Nah, pada outer join, data pada salah satu table akan ditampilkan semua. Sedangkan data pada table yang lainnya akan ditampilkan jika data tersebut ada pada table pertama. Pada bahasa SQL, outer join dibagi menjadi 3, yaitu right join, left join, dan full join. Pertama itu right join. Nah, pada right join, data pada table sebelah kanan akan ditampilkan semua, sedangkan data pada sebelah kiri hanya ditampilkan jika data terkait pada table tersebut muncul pada table sebelah kanan. Nah, baris-baris yang tidak memiliki pasangan pada table yang ada di sebelah kanan, terjoin akan tetap ditampilkan. Dalam hal ini, table bagian kanan akan tampil secara keseluruhan,
Dan jika tabel bagian kiri ada yang tidak cocok dengan tabel bagian kanan, maka akan menampilkan tulisan null seperti di gambar ini. Jadi, biasanya misalnya ada di si pasien 5 ini kan itu bakal join kanan. Nah, jadi si pasien 5 ini dia nggak punya pesanan tuh. Jadi, makanya datanya nggak akan muncul. Karena joinnya yang sebelah kanan, dari tabel yang sebelah kanan. Nah, sedangkan left join ini kebalikan. Nah, jadi misalnya kita bakal ngambil tabel sebelah kiri yang nampil semuanya. Nah, sebelah kanannya itu bakal null. Nah, ini contohnya. Lalu untuk inner join ini berfungsi untuk mengambil semua baris dari kedua tabel atau lebih. Di penggabungan antara dua tabel atau lebih ini hanya dapat dilakukan jika tabel-tabel tersebut memiliki key column yang sama. Dari tabel yang ditunjukkan pada poin sebelumnya, jika menggunakan inner join maka yang dihasilkan sebagai berikut. Nah, sedangkan untuk inner join itu cuma nampilin yang datanya itu ada sama. Jadi misalnya ini kan kalau left join kan yang si pasien 5 ini dia nggak punya pesanan tuh, tapi tetap ditampilin karena cuman ngejoin dari yang sebelah kiri. Nah, sedangkan kalau inner join dia cuma nampilin data yang cuman ada yang punya di kedua tabel. Nah, sedangkan untuk full join itu memilih semua catatan dari kedua tabel meskipun tidak ada kecocokan. Untuk baris yang cocok, maka tersedia nilai dari kedua tabel. Jika tidak cocok, maka field yang kosong akan mendapatkan nilai null. Nah, ini jadi contohnya. Jadi mau ada nggak ada tuh bakal digabungin aja. Ini contoh penggunaannya. Misal kita awal ini kita membuat database, lalu nampilin data, left join, ini inner join harusnya ya. Jadi untuk materinya gitu, jadi kita coba langsung saya nyontohin ya, contoh dari joinan. Oke, di sini tadi saya udah sempat buat tabel jurusan sama mahasiswa. Nah, jadi di tabel jurusan itu cuma ada ID sama nama sama mahasiswa. Ya, ID mahasiswa, NPM, nama sama ID jurusan kan kita buat ngambil yang jadiin foreign key. Terus saya juga ada buat data dummy-nya buat jurusan sama mahasiswa. Ini saya tadi udah coba ngetes buat tampilin. Lalu untuk ngapa yang buat join itu sebenarnya gampang, kan ada di materi ada contohnya tuh. Jadi tuh cuman kalau yang mau simpelnya tuh kalian tinggal select, lalu ini kalau ngambil semuanya dari mahasiswa, kemudian kita pertama left join dulu jurusannya, kita ke mahasiswa di kemudian jurusan ID jurusan. Oke. Oh, lupa underscore, astaga. Nah, kalau left join kan berarti itu si yang di sebelah kiri kan pasti mahasiswa. Nah, sedangkan jurusannya kan di tabel sebelah kanan. Nah, otomatis yang di tabel jurusan ini bakal ngambil yang di tabel itu bakal yang sebelah kiri. Jadi yang tabel mahasiswa itu bakal tampil semua, sedangkan kalau ada mahasiswa yang belum punya jurusan, ini kan tadi saya buat ada yang mahasiswa nggak punya jurusan nih, belum terdaftar jurusannya, maka akan menampilkan null ya, karena di sini null. Nah, sedangkan kalau mau right join, sudah tinggal kalian ganti aja ya. Tinggal kalian run lagi. Nah, sedangkan ya right join ya kebalikannya sih. Tinggal yang tabel sebelah kiri akan join sebelah kanan. Ini berarti kan tadi kan kalau live kan yang psikologi nggak muncul nih. Nah, sekarang yang sebelah kiri nggak muncul karena kan tabel yang kiri join ke kanan, sedangkan di psikologi itu nggak ada tuh, nggak ada mahasiswanya. Lalu ada selain left right ada inner tinggal ganti
Ini. Nah, kalau inner ya tadi seperti yang dijelasin di materi, itu cuman nampilin mahasiswa yang punya jurusan. Jadi kayak di sini kan yang saya buat nih si Azika ini nggak punya jurusan. Nah, maka kalau pakai inner join dia nggak akan tampil karena dia nggak punya jurusan. Dan sebaliknya juga itu kalau misalnya lalu yang terakhir itu ada full join. Tinggal full join. Nah, kalau full join ini sebenarnya mirip yang left ya. Jadi bakal semua data bakal ditampilin mau ada yang sama atau enggak. Jadi ya hasilnya kurang lebih gini. Nah, kalau ini kan hitungannya datanya bakal muncul semua nih, kayak ID mahasiswanya muncul, NPM-nya muncul, nama mahasiswa, terus ID jurusan karena di table mahasiswa juga ada kan yang foreign key, jadi muncul dua kali karena kan table jurusan juga ada sama nama jurusan. Nah, kalau kalian mau outputnya rapi, kalian bisa buat kurang lebih gini ya. Kita dulu buat dulu. Soal C. Nah, ini tuh MJ-nya itu kita buat deklarasiin di bawahnya ya. Jadi yang table mahasiswa itu M, sedangkan kita buat join dulu, sedangkan yang jurusan itu J itu on. Nah, kalau misalkan udah buat nih misalkan nih M, sudah tuh M jadinya, terus jurusan J. Nah, kalau di sini kan ditulis panjang nih mahasiswa.id bla bla bla. Kalau misalkan udah buat ini tinggal nggak perlu ngetik panjang nih, kalian ketik aja MID jurusan sama dengan J ID jurusan ya. Nah, tinggal kalian run. Nah, nanti maka tampilannya akan cuman ngambil yang di sini. Jadi select NPM, nama mahasiswa sama jurusannya doang. Jadi ntar tampil lagi nih. Lalu untuk joinannya sama ya kayak tadi. Sebenarnya perintahnya tinggal kalau mau left tinggal left, kalau mau right tinggal right, kalau mau inner tinggal inner, kalau mau full. Hasilnya ya kurang lebih sama. Nah, jadi ya gitu aja sih materi hari ini sebenarnya, nggak banyak. Jadi ya materi hari ini sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.